Pastikan rangkaian kehidupan kita bingkai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Di tengah-tengahnya kombinasi ada masya Allah, ada subhanallah, ada juga astagfirullah, ada juga la ilaha illallah, ada juga astagfirullahaladzim, ada juga la haula wala quwwata illa billahil azim, ada juga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, ada juga barakallah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi kombinasikan, variasikan dalam kehidupan, jangan lupa alhamdulillah ya. Jadi kita membaca suratul Fatihah mendapatkan informasi dari tafsir Ibnu Katsir bahwa Al-Quran terbagi dari dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok surat-surat yang diturunkan di Mekah, namanya Makkiyah, dan kelompok yang kedua surat yang diturunkan di Madinah, namanya Madaniyah. Jumlah ayat di dalam Al-Quran ada 6.000 ayat. Percaya ibunya untuk saya hitung serangan. Dia menurut Ibnu Katsir yang ditulis di dalam tafsir ini. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah yang lebih dari 6.000 tersebut. Ada yang nyebut 6.666 ayat. Ya. Tapi yang jelas loba Ibu ya. Dari 6.000 tersebut berapa ayat yang Bapak Ibu sudah hafal? Bu. Nah, atau tanya kepada diri sendiri, Bu, ya, berapa ayat dari 6.000 ayat Al-Quran itu yang Bapak Ibu sudah hafal? Berapa ayat? Ya, tanya. Alhamdulillah paum 7 ayat, nu mana nu bieu dibaca Al-Fatihah. Ditambah naon deui kulhu 3 ayat berarti ge 10. Ya, tambah deui kuliah, tambah deui kul a'udzu birabbil falaq, tambah deui kul a'udzu birabbin nas, tambah alam nasrah, tambah idaja, tambah naon deui Bu? Al-kafirun, tambah naon deui Bu? Inna atoina, tambah naon deui Bu? Wal asri. Jadi kisah berhabu. Alhamdulillah. Bukan untuk apa-apa, tapi kita harus diuji ke dalam diri kita untuk mampu mengucapkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu harus di-create, harus direncanakan untuk mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau Pak Dede ingin tiap malam mengucapkan alhamdulillah, mulailah dengan bismillah. Toel heula pamajikan teh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Brahina pasti alhamdulillah. Penting ayeuna mah teu dibere. Katanya alhamdulillah seuri pada dedenya. Berarti pengalaman. Iya. Pak Teguh oge sarua. Begitu geus yes, alhamdulillah cek pada Dante. Sukses 5 ronde. Kan gitu ya. 3 putaran atau 4 putaran berarti. Ya, baik. Jadi bismillah dan alhamdulillah itu kita kombinasikan. Itulah yang namanya hidup bahagia. Jadi Bapak Ibu kalau nanya hidup bahagia itu apa? Hidup yang mengkombinasikan bismillah dan alhamdulillah di tengah-tengahnya berbagai lillah, 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 lillah. Nanti akan berakhir ketika orang lain mengucapkan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun fa'u parantos paeh. Gitunya. Ya, gitu ya. Pada Ibu mengucapkan inna lillahi moal atau amalnya kapan tadi ngaji kan gitu nih Bu ya. Masuk gitu Bu. Tidak ada maknya dalam kehidupan yang baik mah. Maknya mah jeung mak uwo. Ya. Ya. Baik Bu. Di sini dituliskan bahwa ada yang menyatakan tidak lebih dari 6.000 tersebut, ada pula yang menyatakan jumlahnya 6.236 ayat. Yang terakhir ini disebutkan oleh Abu Amr Ad-Dani dalam kitabnya Al-Bayan. Jadi ulama itu beda pendapat. Siapa ulama? Mereka yang punya ilmu, beda pendapat boleh, yang punya ilmu nu teu boga pendapat mah tong loba teuing pendapat, tong berbeda pendapat ikuti we sami'na wa ata'na. Saya dengan Pak Dede sok beda pendapat tara. Kenapa beda pendapat? Da urang mah ilmu lagi teu boganya Pak Dede. Mending beda pendapatan. Mun beda pendapatan teu namanya
pada dia 10 juta abdi 2 juta kan gitu ya eta beda pendapatan kan mungkin pada dia mah 10 bulan abdi mah sabulan itu kan bisa gitunya alhamdulillah pada dia 10 juta sapoe abdi mah 10 juta teh 5 bulan kan gitu ayat gitu. Jadi Bapak Ibu jangan ngukur dari besar atau kecil. Alhamdulillah mau abdi mah 10 juta dapatan. Alhamdulillah pada ada 10 juta dari dalam hati katanya pun 1 tahun gitu kan ya. Dari Pak kumaha 10 juta setengah poe. Cukup sekali ceramah 10 juta. Jadi oke 10 juta Bu. Lalu Ibu ya insya Allah tong iri Bu pada jalma mah ya. Sama apa? Masing-masing ada ukurannya. Masing-masing ada takarannya, masing-masing ada porsinya. Ya, Bu Adang teh senyum-senyum itu karena apa? Sadar bahwa oh iya porsi saya sini. Bismillah saya, alhamdulillah saya beda dengan bismillah saya dan alhamdulillahnya enak. Gitu ya. Masing-masing punya kadar. Kadar kewajiban ada masing-masing dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Cing atuh Bu Adang saputing wakilan abdi ngalayanan Kang Dede menang teh. Teu menang gitu. Tapi akhirnya kerusuh begitunya mihapekeun salaki ka batur. Cing lah penglayanan ke abdi magis teh kuat jeung gitunya. Akhirnya gitu Bu. Nah, ya aya Bu. Di dunia masa galage aya ya. Kemudian yang harus kita pahami betul ketika kita bicara bismillah dan mengakhiri alhamdulillah, jangan lupa setiap saat pasti akan muncul yang namanya azal dan tidak bisa ditunda. Pak ini ngomong ajal terus, buah-buah Pak rek maut. Ya pasti rek. Ngan duka ayeuna, duka isukan, duka sakedeung deui, duka lila keneh. Eta malen urusan kuring, eta mah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nu pasti mah rezeki dijamin, kewajiban teu bisa gantikan ku batur, kemudian mati sudah pasti. Yang harus kita olah, harus kita kelola, yaitu sikap hati bahwa Allah selalu melihat kita. Bahwa Allah selalu melihat kita. Allah selalu mengawasi kita. Kunaon sekarang terjadi memeh pemilu geus loba nu curang, geus loba nu masang-masang pada can waktuna, geus loba nu kampanye sabab dia tidak sadar bahwa Allah melihat dia. Itu ya Bu. Ya. Nah, jangan dihubungkan, kudu dihubungkan sabab naon paciweuhna negeri urang loba nu korupsi, loba nu ngamaling, nu beunghar beuki beunghar, nu miskin beuki miskin, sabab loba nu teu sadar yen Allah Maha melihat. Lamun sadar Allah Maha melihat mah moal kitu ya. Tapi dari segitu kuduna Allah sendiri yang menentukan bahwa ini bakal jadi koruptor dalam kehidupannya, ini bakal dipenjara di Sukamiskin, ini bakal bebas, ini yang bakal jadi presiden, ini yang bakal eleh, ini yang bakal ngaco, dan ini yang bakal nanti dipenjara. Kita juga sama Bu, jangan sampai kita juga merasa itu bukan urusan negara lede, urusan politik. Enggak, masing-masing jiwa harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lamun ibu ayeuna jadi ibu rumah tangga, teu boga gawe anu khusus gawe jeung batur, alhamdulillah moal dipenta pertanggungjawaban kusabab teu digawe dina waktuna. Cukup be dipenta pertanggungjawabkan ka salaki. Alhamdulillah. Ya Allah abdi mah teu pernah boga dunungan ngan salaki unggul abdi mah. Cokcor Allah teh tanya salakina, kumaha pamajikan maneh? Good. Hebat. Bahasa urang nama Bu naon eta Bu? Hebat euy kan gitunya. Nu kudu nyebut hebat teh pameh salaki sorangan Bu, lain salaki batur. Aduh Ibu Lilis hebat pisan, salaki batur eta salakina hebat gitu. Naon tah sing horeng teh ngaladangan anu sejen kan gitu punya. Aing ngajawab we ati salaki malila nya. Tapi mun ti si doi no gancang gitu nya. Asa kitu teh. Tati asa oh berarti itu buka kabogo artinya berarti ibu tuh payu ya ya baik nah, bapak-bapak sarua lah ya gitu mun aya WA ti pamajikan Pak pambelikeun lauknya tapi api itu dibaca tapi ka imah teh Pak lain dibaca udah cenah riweuh tadi teh padahal kan minta pambelikeun no tinggal bogoh nama cing atuh aya tas tuh ngaranna Elizabeth merek itu warna gitu tong seueur saur dikirim kusen naon susah ayeuna kan
berbuat zina, berbuat selingkuh, berbuat tidak baik, cukup dengan satu genggaman handphone. Gampang Bu En. Kita kirim ke saha sok. Ya, dikirim. Nah, daerah sok yang ngirim selain Pak Dede, sok bebeja ka Pak Dede tah? Oh, sok jangan ngirim mana anu mayar gas gitu. Di tukang aqua kan gitu ya. Baik. Jadi kita harus yakin bahwa ada yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dari mulai kita membaca basmalah sampai mengucap alhamdulillah, dari membaca sampai nikmati rodit, ya, sampai dengan ridho waroditu lakumul islam dina. Hanya kita sebelum ngaji selalu baca roditu billahi robba waroditu Islama dina. Itu kan pakai rodi itu semua, bukan rodi itu billahi roba wabil islami dina. Artinya warodi itu bil islama dina, warodi itu nabi yang Muhammad wa rasulah. Maka rodi itu kabeh. Karena urang masalahnya disebutkan usabab karena gampang rodi itu billahi roba wabil islami dina wabi Muhammadin nabi yang wa rasulah. Itu sebabnya saya kalau berdoa di doa akhir selalu Allahumma ij'alna. Nah, kan disebutkan. Sebab apa? Dua-duanya itu untuk menguatkan diri kita. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat, berikanlah rezeki yang thayyibah, berikanlah umur yang panjang dan barokah sehingga mati husnul khotimah. Boleh berulang-ulang. Ya. Ya Allah, jadikanlah aku mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah aku mendapatkan rezeki yang terbaik. Ya Allah, jadikanlah aku mendapatkan kesempatan memperbaiki amal sehingga mati husnul khotimah. Tapi hebatnya bahasa Al-Quran, bahasa Arab bisa disebut dengan wa. Nah, tadi sama. Raditu billahi robba wabil Islam ini wabi Muhammad. Sebenarnya intinya raditu billahi robba. Raditu bil Islami dina. Raditu bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang paham tentang itu. Termasuk Bapak Ibu ketika membaca Al-Quran, jangan lupa sebelum membaca yang lain, kalau kita baca Al-Quran, bacalah dulu Al-Fatihah. Kalau Ibu baca Al-Quran, lagi tadarus, lagi dimanapun, memulai baca Al-Quran dengan basmalah, kemudian bacalah Al-Fatihah, baru ke ayat berikutnya, ayat berikutnya, ayat berikutnya. Boleh, silahkan. Tapi jangan lupakan Al-Fatihah. Itulah kebiasaan kita. Setiap hari itu kita membaca bukan apa-apa, supaya kita terbiasa. Mudah-mudahan Al-Fatihah ini menjadi saksi dan menjadi syafaat, memberi syafaat di yaumul kiamah bahwa dia sering dibaca oleh Pak Dede. Dan untuk umat Islam, tidak sempurna keimanan seorang umat Islam kalau dia tidak membaca 17 kali paling tidak Al-Fatihah. Udah 17 kali. Kapan itu? Dalam sholat. Sholat tidak membaca Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Hebat nggak Bu Al-Fatihah? Sholat tidak membaca surat yang lain. Begitu selesai. Waladhdallin. Amin. Langsung ruku sah sholatnya. Itu perlu baca suratnya namanya. Sebab yang lain mah sunnah. Tapi maca Fatihah atau maca Fatihah dengan sapotong itu sah sholatnya. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu masbuk itu ikut sholat berjamaah tapi nuturkeun katinggalin. Umpamanya kita baru datang, orang sudah mulai berjamaah atau yang di depan imam sudah mulai, terus datang ke dia tegas waladhdallin amin. Ibu karena datang can kaburu maca surat Al-Fatihah, maka tambahkan rakaat setelahnya imam salam. Ulah milu gesan bebarengan. Ya, gitu. Itu namanya fikih. Jadi usahakan dapat membaca sempurna surat Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Gimana kalau tidak bisa? Nah itu masalahnya. Kalau tidak bisa, Allah Maha mengetahui. Tong gemper, tong milu salam babarengan, tambahan sarokat. Sok sanajan tadi sempat ruku, tapi belum baca Al-Fatihah. Itulah menurut Imam Asy-Syafi'i. Yang lain ada yang berpendapat nu penting mah pernah ngilu bareng buku. Nah, maka bismillah sarokat. Imam Syafi'i menegaskan bahwa
minimal sempat membaca sempurna suratul Fatihah. Jadi Bapak Ibu kalau sholat duhur 5 rakaat ya, tong gempeur meninggali batur aya sholat duhur 5 rakaat meureun can kaburu maca Al-Fatihah. Gitu ya. Makanya kalau lagi imam, kalau lagi makmum terutama sholat maghrib, isya subuh, usahakan dapat Al-Fatihah dari awal secara sempurna. Harus tulisan, berarti kakak datangnya ini dan pada deh, data di sini dan kayak gitu, tadinya gitu. Sehingga saya tuh jadi begitu ngalir ku aya nu can anggeus, jadi wirida teu ditarikeun sabab naon aya nu keur salat. Bapak Ibu lamun di Mekah, amin. Di Mekah di Madinah aya nu keur salat, Bapak Ibu keur ngaji, tarik ngajina bakal aya nu negur. Ada yang sholat. Jadi ketika kita sedang ngaji, ada yang sholat tidak boleh ngajinya dikeraskan. Kenapa? Pasti akan kaganggu anu keur sholat. Itu ya. Ini mau ngajakeun. Ya, ya. Termasuk Bapak Ibu lamun aya nu sholat di imah, dipikir nyala, ulah digedean, Bu. Ya, paehan. Lebih singke ebat bahasa urang nama ebat Bu alias batal alias sahun. Nah, baik Bapak Ibu. Mengenai jumlah kata, menurut Al-Fadol bin Sajjan dari Atok bin Yasar, ada 77.439 kata. Jadi jumlah ayatnya tadi 6 ribuan, kalau kata itu ada 77.439. Saya percaya, kalau nggak percaya Bapak Ibu itu kesorangan. Jadi kata-katanya dalam Al-Quran. Sedangkan mengenai hurufnya, jadi jumlah hurufnya ada berapa dalam Al-Quran? Ada yang bisa jawab, Bu? Banyak, bukan begitunya. Sedangkan mengenai hurufnya, Salam Abu Muhammad Al-Hansami mengatakan, Al-Hajjaj bin Yusuf pernah mengumpulkan para qori, para quro, ahli baca Al-Quran, kita menyebutnya para qori, hafid dan para penghafal Al-Quran, dan kutah atau para penulis Al-Quran. Jadi ada istilah qari atau qura, pembaca Al-Quran, ada hafid yang hafal Al-Quran. Bapak Ibu mungkin lamun dina undangan atau di dalam keramaian dia sebut, dengan ini kami persilakan Al-Mukarram Bapak Dadan Al-Hafid. Nah, maksudnya Pak Dadan anu hafal hafid, Bapak hafid lain. Dan ini kami persilakan Bapak Dede Dadang Al-Hafid untuk membacakan Al-Quran. Maksudnya hanya Hafid Pak Dede, nya saya jadi saksi Pak Dede Hafid. Hafid kulhu kuliah kurang bebela. Hafid eta gebu. Jangan kira, makanya ini saung ini disebut saung tahfidz Al-Quran, tempat untuk menghafalkan Al-Quran. Kajen teuing Bu Agus kakara 5 surat tenang. Ya. Ulah ngerasa terhina. Satu surat aja hafal Al-Quran luar biasa Ibu. Ya, karena apa? Ada yang sahabat yang baru masuk Islam, kemudian baru hafalnya Al-Fatihah dan Qul, kemudian ikut perang dan mati. Syahid. Artinya apa? Tidak jadi kewajiban manusia untuk menghafal seluruh Al-Quran secara utuh. Karena apa? Karena belum tentu manusia itu diberi kesempatan untuk mampu seperti itu. Tapi bagi yang punya kemampuan, ayo belajar terus, diajar terus paksakeun. Ya. Kemudian berikutnya, lalu ia mengatakan, beritahukan kepadaku mengenai Al-Quran secara keseluruhan berapa hurufnya. Setelah dihitung, mereka sepakat bahwa jumlahnya berapa, Bu? 340.740 huruf. Kamu dikurang hiji seberapa? Gitu, Bu. Jadi saya tuh kalau menghafal kamu dikurang hiji berarti 340.739. Itu cara ngapalkeun gampang. Lamun ditambahkan 10 berarti 340.740 750 huruf. Nah, jadi gitu Bu cara menghafal. Menghafal teh kudu kahareupeun ka tukangkeun di tengah-tengah bakal hafal. Jadi jumlah huruf dalam Al-Quran itu 340.740 huruf. Ya. Yasin berapa huruf, Bu? Nah, Yasin berapa huruf?
Dua, makanya disebut tiga ya jeung sin. Saya teh Ibu. Toha berapa huruf? Dua. Gitu atuh Bu sing cerdas ada ditanya teh punya Yasin berapa huruf? Sahanu nanya surat Yasin, nanya Yasin berapa huruf? Ya. Gitu. Tapi lamun ditanya surat Yasin berapa huruf? Kakara ibu teh api-api mikir sih kan teu. Namun susah nyebut teuing gitu nya. Heeh. Ulah oge kayak bade dietang heula. Wah, kabur beak tumpengnya Bu ya. Baik. Jadi yuk kita permudah belajar kita. Kalau yang nggak tahu ngomong aja nggak tahu, supaya enak dikasih taunya. Ya. Kemudian Al-Hajjaj mengatakan, sekarang beritahukan kepadaku mengenai pertengahan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ayat awal, ayat akhir. Pertengahannya di mana? Ini ditanya. Dari 340.740 huruf ini, tengah-tengahnya ayat di mana? Kan gitu ya. Ternyata ada pertengahan Al-Quran, yaitu huruf fa, dalam kalimat wal yatalak tof. Jadi huruf fa-nya. Nah, penasaran cek teh Rina teh dihitung abdi dijungkalan lu. Punya tengah-tengah didinya dijungkalan. Jadi dari mulai basmalah sampai terakhir nanti An-Nas, tengah-tengahnya itu di huruf fa pada kalimat wal yatalak tof. Di mana letaknya surat ayat atau kata-kata waliyat latok Al-Kahfi. Ayat berapa? Al-Kahfi surat Kasabaraha. Kan gampangnya gitu. Surat ke-18 ayat ke-19. Itulah tengah-tengahnya Al-Quran. Ada huruf yang namanya waliyat latok. Ada huruf fa. Di situ biasanya dikasih tanda warna merah. Kenapa ditulisin warna merah? Karena di mushaf Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, itu terjadi ada tetesan darah Sayyidina Utsman bin Affan ketika dibunuh. Ya, ketika Sayyidina Utsman bin Affan dibunuh sedang baca Quran di kamarnya. Di kamarnya, Bu. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau Sayyidina Umar meninggalnya di mana? Di masjid mana? Nah, kan gitu. Di Masjid Al-Ikhlas lain. Kalau rumah Sayyidina Utsman di mana? Siapa istrinya Sayyidina Utsman? Hah? Istrinya Sayyidina Utsman siapa? Putri Rasulullah. Siapa namanya? Zainab. Ummu Kulsum dan oh ya, gitu Bu ya. Ini sekalian ngapalkeun we bunya. Cek pada nanti nah geuning paumnya maca gitu ya. Nu teu maca amalnya lain kuring kan itu harita teu Bu. Ya. Jadi di dalam surat 18 ayat ke-19, Sayyidina Utsman ketika sedang membaca dibunuh dan tetesan darahnya pas di kalimat itu, makanya dikasih tanda merah. Apa arti waliyatalatop? Yang lembut, yang penuh kelembutan. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya ingin mendapatkan kelembutan, maka bacalah Al-Quran. Baca Al-Quran yang mana? Semuanya. Tapi kalau semuanya tekaburu, bacalah surat Al-Kahfi. Mun tekaburu surat Al-Kahfi, kan sok diajari naik werbo di dia ya latifu ya latif. Tapi ya latifu supaya lembut. Waliyata laptop itu ya latif. Itu atuh ari ngaji itu ulang ngalamun Bu werbo da simkuring ada sok kadang-kadang di dia sok kadenge karena narengnya ibu teh ya latifu ya latif. Ai pegawaian barangasan ya. Ya. Terus Pak Teguh. Ya. Para ulama berbeda pendapat mengenai arti kata surat. Dari kata apa diambilnya? Nah ini kata surat itu dari mana Bu? Kita kan sebut surat salira. Surat salira buka tampi iraha Bu. Tadi itu apalan padanya. Wah, ibu nu bengong we hirup di dunia teh Bu atau Al-Qur'an teh apal, seni sunat teh apal, cianjuran teh apal, aya apal naon teh Ibu teh Bu? Ya. Ya, aku saya. Ya, itu Pak Teguh ya.
Ada yang berpendapat bahwa asyurat itu berasal dari kata al-ayat yang artinya kejelasan dan ketinggian. Apa nih artinya ya? Jadi surat itu artinya katanya kejelasan dan ketinggian. Sesuatu yang jelas, sesuatu yang tinggi. Yang jelas itu yang rendah apa yang tinggi? Nah, itu namanya syurah. Itu kudu dipikiran, Pak Dek. Tenang, Pak. Kemudian dengannya pembaca berpindah dari satu tingkatan ke tingkatan lainnya. Jadi namanya surat itu bertingkat-tingkat. Nanti Pak Dede, ibu-ibu, bapak-bapak, di surga itu masing-masing orang tergantung kursinya itu tergantung banyak sedikitnya bacaan Al-Quran. Jadi di Ukraina kan sarua Bu, membeli tiket lalajo bioskop, aya nu dihareup, aya di tukang. Harga karcisnya biasa nama beda. Aya nu di balkon, aya nu VIP, aya nu ngampar sama. Kan gitu Bu nya. Terus pada deh aya nu menang aqua, aya nu menang popcorn, aya nu kitu menang nanaon. Ngacai we Bu nya. Ya. Gitu. Ini artinya surah itu adalah kejelasan dan ketinggian. Kejelasan sesuatu, ketinggian sesuatu itu namanya asyurah atau surat. Kemudian disebutkan di sini ada yang mengatakan karena kemuliaan dan ketinggiannya laksana pagar sebuah negeri, pagar atau benteng. Ada juga yang mengatakan disebut surat karena ia potongan dari bagian Al-Quran yang berasal dari kata yang berarti sisa. Jadi masih tersisa, artinya terus-terusan. Berdasarkan ini maka kata yang asal huruf waw adalah hamzah. Ya. Kemudian hamzah tersebut diganti menjadi waw karena huruf tersebut berdomah untuk memperingan bacaan. Ada juga yang mengatakan disebut surat karena kelengkapan dan kesempurnaannya. Karena bangsa Arab menyebut unta yang sempurna dengan surat. Jadi kalau dengan orang Arab katanya unta yang bagus itu disebutnya surat. Nah, ya surat ngaliwat artinya unta yang bagus ngaliwat. Ya. Diulang juga banyak Bu orang ngarana surat. Surati, suratmin, suratman, itu teh surat ya. Surato intinya surat maji. Menurut penulis boleh juga berasal dari rangkuman dan liputan terhadap ayat-ayat yang dikandungnya. Seperti halnya pagar negeri disebut demikian karena meliputi rumah dan tempat tinggal penduduknya. Kemudian jamak dari asyurat adalah disebutnya di sini yang menjamaknya dengan kata surat dan kata surat tersebut, sedangkan ayat merupakan tanda pemutus kalimat. Jadi surat itu adalah kelompok makna atau arti-arti, sedangkan ayat adalah pemutus kalimat. Dengan pemutus kalimat dengan yang sebelumnya atau dengan yang sesudahnya, artinya terpisah dan tersendiri dari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya ayat atau tanda kekuasaannya atau pemisah-pemisah. Kemudian di berikutnya ada juga yang menyatakan disebut ayat karena ia merupakan suatu keajaiban yang tak sanggup manusia berbicara sepertinya. Sibawayh mengatakan kata itu berasal dari kata ayat seperti akmah dan lalu huruf ya yang satu berubah menjadi alif sehingga menjadi ayat. Jamaknya adalah ayat atau ayat. Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat atau kata itu adalah satu lafaz saja, tetapi bisa juga terdiri dari dua huruf. Misalnya ma atau la itu terjadi dari huruf mim dan alif dan lam alif dan alif dan lain sebagainya, atau bahkan lebih dari dua huruf dan paling banyak adalah 10 huruf. Misalnya di kalimat dalam Al-Quran itu konon kabarnya menurut tafsir ini paling banyak 10 huruf ya. Kita pernah memperhatikan nggak Bu? Ada surat, ada ayat, ada kalimat, ada huruf. Ya.
Al-Qurtubi mengatakan para ulama sepakat bahwa di dalam Al-Quran tidak terdapat satu pun susunan kata yang azami atau yang bukan kata-kata dari Arab. Dan mereka sepakat bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa nama asing non-Arab, misalnya lafaz Ibrahim. Kata Ibrahim itu ternyata bukan kalimat Arab. Kata Ibrahim adalah kalimat Ibrani. Ya, bahasa Ibro. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu bahasanya bahasa Ibrani. Tempat tinggalnya di Hebron sekarang Bu ya. Alhamdulillah. Simpering pernah kali itu buka Hebron. Ngomongnya teka artinya bahasa Ibrani, bahasa Nabi Ibrahim. Jadi orang teh ulah sok ngajago Bu, bahasa aki sorangan wae teu ngarti nya. Bahasa Ibrani eta teh bahasa aki urang. Nabi Ibrahim sok disebut kama sholli ta'ala sayyidina Muhammad itu sebelumnya Nabi Ibrahim disebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Tapi bahasa Nabi Ibrahim kurang ngerti. Jadi Nabi Ibrahim itu tinggalnya di Hebron. Sebelumnya di Babylon, namanya Irak. Kemudian Nabi Ibrahim juga pernah jalan-jalan ke Mesir. Di Mesir menang pamajikan anu ora. Itu. Saha pamajikan anu ora Nabi Ibrahim? Siti Hajar. Saha Siti Hajar? Anak Firaun. Anak Firaun, Bu, Siti Hajar teh jangan salah, Bu ya. Jadi ayeuna mah sok loba nu dihinakeun, pajar teh Siti Hajar teh pembantu. Bukan. Beliau anak raja. Ya. Itu Pak Dede. Kan umat Islam teh sok dilecehkeun. Kenapa sekarang Israel ribut yang Palestina? Karena dia merasa aku turunan dari Nukolot, semaneh mah turunan tinu ora. Tinu kolot turun ke Nabi Ishak, di Nabi Ishak kuwi kan Nabi Yakub. Nabi Yakub namanya Israel. Maneh ngarasa turunan Nabi Israel, Nabi Yakub. Padahal kelakuannya naudzubillah turunan Yahuda. Nah, baik Bapak Ibu, segitu dulu hari ini. Nanti kita akan satu ayat demi satu ayat tentang Al-Fatihah. Mudah-mudahan Al-Fatihah ini saminggu khusus Bu, satu pekan lah, satu pekan khusus Al-Fatihah. Ulah bosan ya Bu. Sebab naon inilah yang paling penting. Di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Fatihah ini dibahasnya 35 halaman. Satu ayat 5 halaman. Termasuk tadi diterangkan untuk mengetahui Al-Quran secara utuh, kita harus paham ada ayat, ada surat, ada kalimat, ada huruf. Ada ayat yang panjang-panjang, ada ayat yang pendek-pendek, ada kalimat yang panjang, ada kalimat yang pendek. Kita harus paham. Supaya apa? Supaya makin cinta. Kalau sudah paham, makin cinta. Tak kenal maka tak cinta, tak aruf ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk yang ngajinya terus-terusan istiqomah supaya menang saeutik-eutikeun. Mudah-mudahan umur kita sampai dan bermohon kepada Allah nanti sampai ke surat ke-114 kita akan ulangi lagi putaran yang ke-5. Ini putaran yang ke-4 sudah 3 kali tamat. Putaran yang keempat numpengna encan oke sakalian Isra Mi'raj urang mencit domba deui amin sugan we aya domba ka dieu ngaliwatnya urang pencit ya insyaallah teu boga domba lagi punya sugan aya ngaliwat ngan perkara ngaliwat teh naha dibayarna ku padadan ku padede teu kedah terang ibu nu penting aya domba gitu ya insyaallah. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita sudah membaca Al-Fatihah, tetapi terjemahnya dan tafsirnya belum. Ya, baru menjelaskan tentang apa itu surat, apa itu kalimat, apa itu ayat, apa itu huruf. Bagaimana kita menyikapinya supaya paham. Ya, bahwa Al-Quran itu dari sekian banyak itu ada 114 surat dikelompok-kelompokkan jadi 30 juz, ada sekian ribu huruf, ada sekian ribu ayat, ada sekian ribu kalimat.
Dan di antara kalimat-kalimat itu ada yang perlu kita pahami. Ada, kalau ada ujung, pasti ada tengah, tengah. Yang tengah-tengah saja, kan gitu Bu ya. Nah, maka itulah ayat kalimatnya disebut wal yatalat. Hurufnya disebut huruf fa. Kemudian ayatnya ayat keberapa? Ke-19. Dari surat apa? Al-Kahfi, kan gitu Bu ya. Jadi makin tahu kita itu kenapa kita perlu membaca surat Al-Kahfi. Salah satunya ada rahasia di situ tengah-tengahnya Al-Qur'an. Dan yang tengah-tengah itu bisa menenangkan, melembutkan hati. Gimana caranya? Sebutkan wal yatalattab, wal yatalattab, wal yatalattab. Nah, tapi kan Ibu mah resepna anu praktis. Ya Latifu, ya Latif, ya Latifu, ya Latif. Datang memang Latif datang. Kayak naon Bu? Ini kan gitu ya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini mendapatkan kebahagiaan. Yang penting itu Bu. Kalau ilmu itu pasti didapat oleh orang yang bahagia. Orang yang tidak bahagia tidak akan pernah dapat ilmu meskipun ngaji jungkir balik. Ya. Di lamun Ibu ayeuna hese diajar, ciri itu bahagia atau ngomong. Jadi ciri orang yang gampang, yang cerdas, yang mudah menangkap adalah orang yang bahagia. Apa itu bahagia? Ma fi qalbi ghairu. Jadi kalau Bapak Ibu nanya, apa itu bahagia? Bahagia itu adalah ma fi qalbi ghairu. Namun pada dan nyebut bahagia itu ketika istriku ada di sisiku, bohong. Karena pasti ada yang lain di hati pada dan. Ya, nyata. Oh, lamun nyebut ente berarti pada dan tepayu gitu gampang ya. Tapi ulah ngomong ke pemajikan pada dan. Wah, bisa riwa bisa moal mereng gitu. Moal di ladangan. Ka pamajikan oke. Mafi qalbi ghairullah. Kan ke Allah. Karena geus atuh cenah berharap engkau mengerti di hati ini hajanya si anu sorry lah ya. Nah, lu tinggal bohong nanya. Islah pun ya. Yang lamun diturunkan ge mung deui ya diturunkeun lamun anggersang sa. Jadi geus kudu eureun ayeuna mah waktuna untuk berubah menjadi bahagia. Bagaimana caranya? Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ada bangsa Indonesia yang akan memimpin bangsa ini dengan ya Latif. Yuk kita pilih 2024. Ulah ayeuna. Ayeuna mah biasa we nu digawe-gawe, nu cari nafkah. Perkayaan aya batur nu rariweuh keun bae antep eta ciri manehna teh ya Latif. Ciri manehna teh tenang, ciri manehna teh dalam keadaan tenang. Yuk kita akhiri dengan doa akhir majelis dan sebelumnya kita baca zikir al-malikul hakul mubin. Selanjutnya kita baca surat dan kita baca doa khatmul Quran dan doa akhir majelis. Sebelumnya diawali dengan sholawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'adil La ilaha illallah Al-Malikul Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah